Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdiat Fatah dari Sistem Informasi Reguler Pagi. Pada kesempatan UAS e-bisnis kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ide e-bisnis saya. Media streaming adalah multimedia yang dipersembahkan untuk customer oleh provider atau penyedia layanan. Ketiga media di bawah ini merupakan contoh media streaming. Yang pertama ada Spotify. Spotify merupakan aplikasi penyedia layanan audio streaming asal Swedia yang diluncurkan pada tahun 2008. Spotify didirikan oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon pada tahun 2006 di Stockholm, Swedia. Selanjutnya ada YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berbagi video asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Jod Karim, Steve Chen, dan Chad Hurley pada tahun 2005. YouTube saat ini bermarkas di San Bruno, California. Yang ketiga, ada Noise. Noise adalah aplikasi radio streaming asal Indonesia yang diluncurkan oleh PT Mahaka Radio Integra atau MARI pada tahun 2018 di Jakarta. Dari segi konten, ketiga media ini memiliki perbedaan. Spotify memiliki fitur audio streaming musik dan podcast. Noise memiliki fitur yang sama seperti Spotify dengan tambahan fitur yang menyediakan streaming radio Indonesia seperti JAK 101 FM, Gen 98,7 FM, KIS 95,1 FM, dan lain-lain. YouTube memiliki perbedaan yang sangat mencolok dibanding Spotify dan Noise. Spotify dan Noise menyediakan layanan berbentuk audio, sedangkan YouTube menyediakan layanan berbentuk video. Lalu, apa persamaan dari ketiga media tersebut? Podcast. Ketiga media di atas sama-sama menyediakan fitur untuk membuat podcast bagi masyarakat umum. Podcast pada YouTube tentu saja berbentuk video. Ide bisnis saya adalah membuat podcast. Meskipun sama-sama mendengarkan siaran, podcast memiliki perbedaan dengan radio. Podcast dapat direkam, kemudian diedit, atau masuk dalam proses pasca produksi, baru kemudian disiarkan. Sementara radio merupakan siaran secara langsung. Podcast yang saya buat akan ditujukan untuk masyarakat dengan rentang umur 18 sampai 35 tahun. Alasan saya menargetkan untuk rentang usia 18 sampai 35 tahun karena pada umur tersebut sudah memasuki umur dewasa, sehingga secara pemikiran tidak mudah terpengaruhi atau menyalahpahami opini yang saya sampaikan atau konten yang disuguhkan. Umur di bawah 18 tahun dan di atas 35 tahun boleh saja mendengarkan podcast ini, karena ada beberapa konten yang cocok untuk semua umur. Podcast yang saya buat akan memberikan manfaat berupa informasi unik dan menarik serta hiburan kepada para pendengar. Untuk merealisasikan ide ini, hal-hal yang perlu saya lakukan adalah pertama, menulis materi. Dengan menulis materi, maka topik yang akan dibahas akan tersampaikan dengan baik tanpa kehabisan kata-kata. 2. Melatih komunikasi dan artikulasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam membuat podcast. Komunikasi tidak akan sempurna tanpa artikulasi yang baik. Artinya, setiap kata-kata yang diucapkan harus terdengar dengan jelas bagi pendengar, sehingga pendengar mengetahui dan paham apa yang saya sampaikan. Ketiga, belajar editing. Memfilter kata-kata yang akan disiarkan, menambahkan efek suara dengan tepat, dapat membantu menyenangkan pendengar ketika mendengarkan podcast. Untuk menjaga keberjalanan e-bisnis ini, saya harus memiliki keuangan yang cukup memadai. Dana didapatkan dari keuangan pribadi dan crowdfunding. Crowdfunding didapatkan dari para pendengar yang ingin memberikan dana, atau bahasa lainnya adalah penggalangan dana. Modal awal yang dibutuhkan sekitar 1 juta rupiah yang digunakan untuk membeli peralatan awal podcast seperti mikrofon, pop filter, headphone, stand untuk mikrofon, dan headphone. Dana pribadi dan dari crowdfunding akan digunakan untuk menambah fasilitas ruangan untuk mendukung kegiatan podcast, membayar tamu jika ingin menambahkan narasumber dalam konten podcast atau berkolaborasi. Sisanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Agar podcast terus berkembang, maka diperlukan promosi supaya mendapatkan pendengar lebih banyak. Pertama, mempromosikan podcast menggunakan media sosial pribadi. Kedua, mengiklankan menggunakan sosial media ads. Dan yang terakhir, mengiklankan di podcast orang lain. Akan meningkatkan hubungan baik sesama podcaster. Untuk tarifnya, tergantung kesepakatan dengan podcast lain. Demikian presentasi mengenai ide bisnis saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.